Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus corona yang sekarang sedang melanda Indonesia. Amin. Oleh karenanya, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, sehingga kita bisa dipertemukan lagi meskipun hanya melalui video yang Pak Har buat. Saudara-saudara, pada kuliah yang lalu, mata kuliah pengantar ilmu pertanian, kita sudah membahas tentang sejarah pertanian. Yang pertama kali kita sudah bahas adalah sejarah tanamannya, yaitu bagaimana kita kemarin membahas tumbuhan bisa menjadi tanaman, prosesnya melalui evolusi, seleksi, dan penjinakan. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana tanaman itu diambil manfaatnya oleh manusia. Kita juga sudah membahas bahwa dalam rangka mempelajarinya, manusia melakukan penggolongan-penggolongan atas tanaman-tanaman tersebut supaya mudah dipelajarinya. Saudara-saudara, hari ini kita melanjutkan pembicaraan tentang sejarah budayanya. Kita ketahui bahwa berdasarkan pusat-pusat ditemukannya fosil pertanian di seluruh dunia, yaitu yang kemarin kita ketahui ada 7 pusat peradaban pertanian. Pertama Timur Tengah, kedua Amerika Tengah, dan seterusnya, yang terakhir Australia. Yaitu bahwa pusat-pusat ini pada dasarnya secara garis besar digolongkan menjadi pusat-pusat pertanian fagokultur dan pusat-pusat pertanian granokultur. Kita kemarin sudah membahas apa itu pertanian fagokultur dan apa itu pertanian granokultur. Nah, mari kita bicarakan lebih lanjut tentang pendapat seorang ahli sejarah pertanian di dunia yang namanya Ehan, ya. Ini namanya Ehan, yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan perkembangan pertanian di dunia itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu berburu, kemudian menanam, tetapi tanaman yang ditanam itu tanaman-tanaman tanpa biji. Ketiga, menanam, dan yang ditanam adalah tanaman-tanaman dengan biji. Dan keempat adalah perkembangan pertanian yang sudah menggunakan bajak atau membajak. Mari kita lihat satu persatu tentang perkembangan budaya pertanian menurut Ehan ini, yaitu ciri-ciri dari masing-masing budaya tersebut. Pertanian yang masih berburu menurut Ehan itu cirinya mereka masih berpindah-pindah, jadi belum punya rumah yang menetap. Oleh karena di dalam mencari makan itu masih harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan oleh karena berpindah-pindah terus dari satu tempat ke tempat lainnya, maka hasil pangan yang didapat itu sangat
tergantung dari alam. Jadi kalau alam di mana mereka berburu tersedia banyak makanan, maka mereka ya akan mendapatkan banyak, tetapi manakala alam tempat berburunya sangat tidak tersedia pangan, maka ya yang didapatkan sangat sedikit. Intinya apa hasil yang didapat dalam usaha pertaniannya itu sangat tergantung kepada alam. Itu ciri-ciri pertanian dalam fase berburu. Yang kedua adalah ciri pertanian yang sudah mulai menanam, tetapi yang ditanam adalah tanpa biji. Ya, cirinya mereka sudah menanam, hanya saja tanaman yang ditanam tentu saja adalah tanaman yang mudah dipelihara, ya, dan dapat ditanam di dalam segala musim. Kemudian adalah tanaman-tanaman yang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk tanaman yang dapat ditanam segala musim itu adalah tanaman buah-buahan, kemudian daun-daunan dan umbi-umbinan. Ini adalah tanaman-tanaman yang bisa ditanam hampir setiap saat, tidak menunggu musim tertentu supaya mendapatkan hasil yang baik. Kemudian karena sudah mulai menanam, maka masyarakat di situ sudah mulai mempunyai rumah, yaitu menetap. Sebab dengan dia menanam berarti dia harus menunggui tanamannya. Manakala menunggui berarti masyarakat itu harus mempunyai tempat untuk nunggu. Ya kalau sekarang ibaratnya Pak Tani itu mempunyai gubuk di sawah ya, untuk menunggu tanaman dari gangguan, misalnya dari gangguan burung pada tanaman padi. Kemudian di sini petani sudah mulai menggunakan alat ya, yang digunakan hanyalah alat-alat tugal sederhana. Tugal adalah semacam kayu yang diruncingkan yang fungsinya itu untuk membuat lubang di tanah, ya, untuk melukai tanah. Itu ciri-ciri pertanian pada tahap 2, yaitu menanam tanpa biji. Kemudian menurut Ehan, tahap ketiga dari pertanian adalah petani sudah menanam biji. Nah, pada perkembangan ini yang pada perkuliahan yang lalu kita menyebutnya sebagai granokultur, maka yang ditanam adalah tanaman-tanaman biji-bijian, misalnya jagung, padi, kedelai, ya. Jadi tanaman yang hasilnya itu biji-bijian. Ya, jadi tanaman-tanaman biji-bijian ini memerlukan pemeliharaan yang intensif, ya. Memerlukan pemeliharaan teknologi yang lebih tinggi karena harus dipelihara lebih intensif dibandingkan pada tanaman-tanaman yang tadi bukan diambil bijinya tadi. Dan juga tanaman ini memerlukan iklim yang pasti, ya, iklim yang pasti. Oleh karena itu masyarakat petani pada masa itu harus sudah mengetahui atau perlu ilmu tentang cuaca atau iklim itu agar bisa menanam tanaman biji-bijian itu tepat pada waktunya sehingga hasilnya lebih baik. Sebab apa? Kalau petani itu menanam pada musim yang salah, maka seringnya tidak dapat panen ya. Hasilnya itu mungkin diserang oleh hama atau penyakit ataupun kekurangan air oleh karena irigasinya tidak tersedia dan lain-lain. Nah, yang satu ciri lagi adalah bahwa tanaman biji ini karakternya dia minta dipanen secara serentak. Nah,
proses panen secara serentak ini memerlukan kemampuan dari masyarakat untuk mengorganisir tenaga kerja. Jadi maksudnya kalau diterjemahkan secara sederhana itu harus punya kemampuan berkomunikasi dengan tetangganya untuk minta bantuan memanen hasil tanaman biji-bijian yang dia tanam. Nah, dalam hal keberhasilan mengajak teman-temannya untuk bekerja sama itu adalah suatu kemajuan yang luar biasa, oleh karena yang pada masa sebelumnya sesama mereka itu saling bersaing untuk mencari pangan, tetapi kemudian sekarang berubah untuk diajak bekerja sama. Ya. Kemudian tahap keempat menurut Han itu adalah tahap membaca. Pada tahap ini termasuk adalah perkembangan pertanian atau teknologi pertanian yang masa sekarang ini sedang berjalan. Jadi ini bajak itu sejarahnya dimulai dari Persia, ya. Pada bab yang kecil ini tersedia bagaimana proses sejarah bajak itu, ya, tercipta dari daerah Persia. Monggo nanti dibaca sendiri, ya. Nah, pada perkembangannya pemakaian bajak ini menyebabkan ada kelebihan tenaga manusia, yang mana kelebihan tenaga manusia ini dampaknya adalah bisa manusia masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar pertanian. Yang kemarin saya ceritakan, yang suka menyusun lagu maka dia membuat lagu dan lain sebagainya. Jadi bajak menyebabkan adanya kelebihan tenaga manusia sehingga menjadi lebih efisien. Bajak juga menyebabkan areal garapan menjadi lebih luas. Jadi kalau semula belum ada bajak, satu manusia mungkin dalam satu hari hanya mampu mengolah tanah 10 meter persegi, ya. Tetapi setelah adanya bajak, maka dalam satu hari mungkin sih bisa setengah hektar, ya. Apalagi bajak sekarang bisa ditarik dengan mesin-mesin traktor misalnya, seperti itu. Saudara-saudara mahasiswa, jadi itulah ringkasan dari sejarah perkembangan budaya pertanian di seluruh dunia yang disimpulkan oleh seorang pakar bernama Han. Di internet juga tersedia informasi tentang sejarah pertanian. Ini saya membuka tentang sejarah pertanian di webnya Wikipedia, ya. Jadi Wikipedia nanti Anda bisa membaca sendiri bagaimana atau apa saja yang ditulis dalam web Wikipedia tentang sejarah pertanian. Di sini ada definisinya. Sejarah pertanian adalah bla 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 dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri, saya tidak mengulang. Untuk mengenai definisi dan detail dari sejarah pertanian tersebut. Jadi silakan dibaca sendiri sejarah pertanian ini, ya. Asal mula pertanian juga diceritakan, yaitu kalau di sini diceritakannya bahwa pertanian itu maju oleh sejak berakhirnya zaman es. Jadi ada zaman pada dahulu itu, di sini dikatakan sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi itu es mencair, dan setelah zaman ini
dunia itu menjadi lebih panas ya, lebih hangat, dan akibatnya banyak daerah-daerah di dunia ini yang mengalami musim kering yang lebih panjang. Nah, kondisi ini menguntungkan bagi perkembangan tanaman semusim yang tadi adalah khususnya tanaman-tanaman biji-bijian. Jadi silahkan dibaca sendiri tentang asal mula pertanian ini terutama di Wikipedia ya. Nah, ini juga banyak teori hipotesis tentang perkembangan bagaimana proses terjadinya pertanian. Ya, ada hipotesis oasis ini ya, kemudian ada hipotesis lereng berbukit, ada hipotesis perjamuan ya, dan seterusnya, nanti dibaca sendiri ya. Ini perkembangan pertanian juga diceritakan dari tempat ke tempat. Di sini yang diceritakan itu ada dari, nanti saya lihat, Romawi. Jadi sejak zaman Romawi sudah ada kegiatan pertanian. Kemudian dari zaman Cina. Jadi minggu yang lalu saya sudah menceritakan ditemukan fosil-fosil pertanian di daerah Cina itu. Juga dari daerah Hindustan ya, dan seterusnya, nanti silahkan dibaca sendiri mengenai sejarah pertanian ini. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu berikutnya adalah tentang ciri-ciri umum pertanian Indonesia. Jadi bahwa di dalam atau pada setiap negara itu, terutama negara pertanian ya, itu mempunyai ciri-cirinya sendiri. Nah, biasanya ciri-ciri itu ya dikendalikan atau disebabkan oleh karakter-karakter tertentu. Nah, untuk di Indonesia, ciri-ciri umum pertanian itu secara singkat ya, disebutnya adalah pertanian tropika. Jadi Indonesia itu maksudnya pertanian tropika. Mengapa? Oleh karena ini sebagian besar wilayahnya berada di tropika. Pertanian Indonesia yang pertanian tropika ini, faktor-faktor yang berpengaruh ada beberapa hal. Ya, pertama oleh karena bentuk dan letaknya ini. Ya, letak Indonesia itu ada di 95 derajat sampai 140 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan, yaitu letak Indonesia. Secara geografis letak Indonesia itu berada di antara benua, di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini adalah gambar posisi benua Asia ya, Asia dan posisi benua Australia. Nah, Indonesia itu di sini. Ini. Jadi letak Indonesia adalah di antara Asia dan di antara Australia. Dan juga letak Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia, ini Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Jadi kalau kita lihat ada silang antara benua dan silang antara dua samudra. Nah, dampak dari posisi yang demikian ini adalah angin ya, angin. Apa itu angin? Nah, jadi
Kita lihat sekarang mengenai angin di Wikipedia. Jadi angin. Ini gunung berapi, kita cari dulu angin ya. Ini ya, jadi di dalam Wikipedia juga sudah diceritakan secara deskriptif. Angin adalah ya, jadi ini definisi dan seterusnya ya. Nah, kata kunci dari mempelajari angin itu adalah adanya tekanan ya, tekanan udara. Nah, angin itu merupakan pergerakan udara dari daerah yang tekanannya lebih tinggi ke tekanannya yang lebih rendah. Dikarenakan ya, karakter udara itu jika dia suhunya tinggi, dia itu memuai apapun benda, termasuk udara. Jika dipanaskan ya, maka dia akan memuai. Nah, udara yang memuai, udara panas itu akan ringan karakternya. Karena ringan maka dia akan naik ke atas. Seperti pada orang membuat balon udara yang diisi dengan asap. Asap itu hasil pembakaran dari misalnya minyak tanah yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, yaitu maka balon akan naik ke udara oleh karena dia menjadi ringan. Nah, samalah, jadi udara pada suatu tempat yang memuai maka di situ akan menjadi ringan dan angin bergerak ke atas. Karena angin bergerak ke atas maka tempat itu menjadi kosong oleh udara. Nah, udara yang berada di tempat yang lebih dingin akan bergerak mengisi kekosongan udara yang naik ke atas itu dan seterusnya. Nah, gerakan dari satu tempat ke tempat lain dari udara itulah yang disebut sebagai angin. Di sini juga diceritakan tentang faktor-faktor terjadinya angin ya. Jadi ini disebutnya sebagai gradien barometris. Bar itu tekanan, satuan tekanan udara ya, gradien barometris. Angin bisa juga terjadi oleh karena letak tempat. Nah, kalau Indonesia tadi di Khatulistiwa maka bisa berdampak kepada angin. Angin juga bisa oleh karena tinggi tempat. Dari sini muncul istilah angin gunung ya dan seterusnya. Angin bisa juga disebabkan oleh waktu. Angin malam, angin siang ya. Jadi itulah jenis-jenis angin. Ada angin laut. Nah, angin laut itu yang dimaksud adalah angin yang bergerak dari laut menuju daratan. Mengapa angin bergerak dari laut menuju daratan? Oleh karena pada siang hari. Jadi angin laut itu terjadinya siang hari ya. Pada siang hari ada sinar matahari, maka daratan itu lebih cepat panas dibandingkan air laut, sehingga suhu daratan itu lebih tinggi, lebih panas ya dibandingkan permukaan laut. Akibatnya udara di atas daratan itu naik ke atas dan tempatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin, yaitu yang berada di atas laut. Maka angin bertiup dari laut ke darat, istilahnya angin laut. Ini terjadi pada siang hari. Tetapi kalau pada malam hari yang terjadi adalah sebaliknya, yang di sini disebut sebagai angin darat. Mengapa? Pada malam hari daratan itu lebih cepat dingin dibandingkan oleh permukaan
dibandingkan dengan permukaan air laut, karena daratan lebih cepat dingin sementara udara di atas laut itu lebih panas, maka udara di atas laut itu naik ke atas digeser oleh udara dari darat, maka istilahnya udara itu bergerak dari darat menuju laut disebutlah sebagai angin darat. Ini angin darat ini terjadinya malam hari ya. Jadi silahkan ini dipelajari masalah angin-angin. Ada angin gunung, ada angin lembah, angin fon dan lain sebagainya ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Saudara-saudara, jadi kembali ke sini ke materi yang sudah saya bagikan filenya ke saudara-saudara melalui grup WA, bahwa posisi Indonesia yang terletak di antara Asia dan Australia ini menyebabkan pergerakan angin itu. Nah, secara garis besar gerakan angin itu di Indonesia ada istilahnya angin musim dan angin monsun. Pada bulan-bulan tertentu angin di Indonesia itu bergerak dari benua Asia menuju benua Australia, dan pada bulan yang lain angin itu kembali dari benua Australia menuju ke benua Asia. Nah, oleh karena suasana benua Asia dan benua Australia itu sangat berbeda, jadi ini Asia ya. Di sini vegetasi masih banyak, maka di sini banyak uap air yang terbawa oleh angin. Oleh karenanya pada musim ini Indonesia terjadi musim penghujan karena udara yang bergerak dari Asia menuju ke Australia ini membawa uap air. Tapi sebaliknya pada musim yang lain yang kita sebutnya di Indonesia sebagai musim kemarau, angin ini arahnya dari Australia menuju Asia. Kita tahu Australia itu minim vegetasi, sehingga udara yang bergerak dari Australia ke Asia itu sedikit membawa uap airnya, karena hampir tidak membawa uap air ya, sehingga karena tidak ada uap air maka musim di Indonesia itu disebutnya sebagai musim kemarau. Jadi letak antara benua Asia dan benua Australia itu menyebabkan bahwa angin di Indonesia itu membagi seolah-olah Indonesia itu mempunyai dua musim yang tegas, yaitu kemarau dan penghujan. Nah, dampaknya apa? Dua musim yang tegas ini menimbulkan pola tanam yang teratur khususnya di Pulau Jawa ya, yaitu pola tanam pada tanaman padi ya. Jadi kebanyakan awal musim hujan itu petani menanam padi-padian oleh karena mendapatkan suplai air dari air hujan dan seterusnya. Jadi itulah sejarah atau cerita singkat pengaruh posisi Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Berikutnya, Indonesia juga terletak di sepanjang garis Khatulistiwa. Ya, apa itu garis Khatulistiwa? Apa itu garis Khatulistiwa? Jadi kita lihat Khatulistiwa ini.
Ya, kita lihat di Wikipedia apa itu Katulistiwa. Jadi lengkap ya sebenarnya informasi-informasi tentang apa yang kita pelajari ini di dalam internet. Katulistiwa itu adalah garis ya, imajinatif yang menyabui bola dunia ini di sini. Ya, di sini digambarkannya sebagai negara-negara yang dilewati yang diberi warna merah. Nah di Indonesia kan ini. Ya, jadi itu Indonesia berada di Katulistiwa. Jadi silahkan Anda membaca apa itu garis Katulistiwa supaya pemahaman Anda menjadi lebih jelas. Nah di Indonesia itu ini ya, di kota Pontianak itu ada satu tugu Katulistiwa yang pada bulan-bulan tertentu matahari itu tepat persis berada di atas tugu ini ya, yang disebutnya sebagai equinox. Nah, pada saat itu cuaca biasanya sangat panas karena matahari persis berada di atas kita. Ya, ini negara-negara yang dilewati garis Katulistiwa di seluruh dunia sampai ke bawah banyak negara, kemudian panjang lautnya, panjang daratannya juga itu di sini datanya lengkap. Jadi silahkan ya nanti dibaca sendiri tentang garis Katulistiwa. Kita kembali ke bahan kuliah yang sudah saya bagikan. Jadi bahwa yang pertama kita sudah bahas tentang posisi antara dua benua, yang kedua tentang garis Katulistiwa ya. Kemudian kita itu adalah negara kepulauan. Ini nulisnya agak terputus ya. Bentuk negara kepulauan juga sudah dideskripsikan secara detail di sini. Negara kepulauan nah, ini adalah Wikipedia yang menceritakan tentang kepulauan. Nah, nanti dibaca sendiri ya, ini kan masih halaman muka dari Google. Ini kalau kita klik itu akan memunculkan apa itu negara kepulauan. Jadi secara singkat negara kepulauan kita itu menyebabkan kita tadi sudah disebutnya sebagai negara pertanian tropis ya. Jadi oleh karena kita tropis tapi dilewati oleh bentuknya adalah negara kepulauan, maka ini menyebabkan curah hujan yang tinggi. Jadi istilahnya tropis dengan curah hujan yang tinggi. Itu karakter pertanian di Indonesia yang diakibatkan oleh posisinya dan juga oleh bentuk kepulauan. Mengapa bentuk kepulauan kok curah hujannya tinggi? Karena permukaan lautnya banyak ya. Jadi negara kepulauan di Indonesia itu permukaan lautnya banyak, bahkan lebih besar dibandingkan daratannya. Ini ada data tentang curah hujan yang tinggi di Indonesia. Di Indonesia itu curah hujan tertinggi ini 4.763 mm. Itu di Padang. Ya. Dan yang paling rendah itu di Nusa Tenggara Timur. Dalam 1 tahun tuh hanya tersedia curah hujan 1.456 mm. Jadi sangat kering. Nah, dampaknya apa? Jadi di Nusa Tenggara ini yang di sana yang banyak tumbuh itu ya tanaman-tanaman pendek, rumput, tanaman-tanaman yang kurang air ya pendek. Ternaknya banyak karena tersedia rumput lebih banyak. Tetapi kalau yang di sini di daerah Padang curah hujan tinggi ini menyebabkan terjadinya hutan tropis. Hutan tropis itu
hutan yang sangat lebat, pohonnya tinggi-tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena tersedia air ya untuk pertumbuhan tanaman atau tumbuhan yang ada di daerah itu. Jadi ini tadi dampaknya adanya hutan hujan tropis. Tapi kayak yang di Nusa Tenggara tadi padang rumput ya. Jadi itulah, jadi hujan, angin semuanya akan mempengaruhi corak pertanian yang ada pada suatu negara. Yang berikutnya yang mempengaruhi pertanian di Indonesia itu adalah keberadaan gunung, yaitu gunung-gunung berapi, gunung-gunung vulkanis. Kemarin kita mendengar kabar bahwa misalnya Gunung Merapi itu mengeluarkan asap lagi dan sering meletus ya. Jadi salah satu gunung Merapi yang paling sering aktif di Indonesia itu adalah Gunung Merapi. Nah, apa sih kok Gunung Merapi bisa mempengaruhi pertanian di Indonesia? Oleh karena ini menyebabkan muncul berbagai jenis tanah. Ya, jenis tanah. Kok bisa? Iya, karena gunung api ketika meletus itu mengeluarkan mineral-mineral yang tadinya berada di dalam tanah, yang kemudian dikeluar dari perut bumi istilahnya ya, dikeluarkan ke permukaan tanah, yang itu akan menyuburkan tanah-tanah pertanian yang berada di sekitar gunung api tersebut. Nah, karena daerah di Indonesia itu ada yang terdapat gunung api dan ada yang tidak terdapat gunung api, maka ini dampaknya terdapat perbedaan kesuburan tanah antar daerah. Gimana itu? Yaitu daerah-daerah yang tidak mempunyai gunung api mesti kurang subur dibandingkan dengan daerah-daerah yang di situ terdapat gunung api. Yaitu tadi pada daerah yang terdapat gunung api seolah-olah akan selalu mendapatkan mineral-mineral baru dari perut bumi ya, itu ceritanya. Singkat cerita, gunung api itu menyebabkan perbedaan kesuburan antar daerah. Inilah mengapa ya ada di Indonesia itu daerah-daerah yang penduduknya banyak dan daerah-daerah yang sedikit penduduknya, yaitu daerah-daerah yang subur biasanya jumlah penduduknya lebih banyak dibanding daerah-daerah yang kurang subur ya. Itulah cerita mengenai sejarah pertanian dan juga ciri-ciri pertanian di Indonesia. Selamat belajar secara daring ya istilahnya. Dan mohon maaf saya menggunakan aplikasi penangkap layar HP ini dan mudah-mudahan berkenan di saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.